ada semburat warna, itu yang akhirnya oh ini sudah terpisah, oh ini lebar pergerakan warnanya segini gitu ya, sekian, lingkarannya sekian, diameternya sekian, itu yang biasanya dilakukan untuk menentukan pemisahan dari metode kromatografi kertas atau lapis tipis. Kalau bahkan sweat, micro sweat yang sudah kita contohkan kemarin, itu dengan melihat adanya graf gitu ya, adanya apa namanya warna-warna yang nampak di kolom. Nah, sekarang kan problemnya bagaimana jika analitnya atau komponen yang akan dipisahkan itu tidak berwarna. Nah, gitu kan. Terus bagaimana cara menandakan bahwa ini sudah terpisah atau belum? Maka kemudian dikembangkanlah kromatografi instrumen. Di antaranya supaya ada alat yang bisa mengukur. Nah, tidak mengandalkan mata lagi. Nah, gitu ya. Samping itu apa? Bagaimana kalau sampelnya sangat kecil? Sangat sedikit maksud saya ya, sangat sedikit. Kalau kita menggunakan kromatografi kertas atau kolom seperti halnya yang dilakukan oleh Michael Sweat, itu bisa habis gitu ya. Itu bisa, maksud saya habis itu dia bisa selesai di fase diamnya, dia bisa ada di fase diamnya nggak turun-turun gitu ya. Artinya ketika ditampung itu udah nggak bersisa. Pasti kita tidak bisa menghindari, pasti ada komponen yang tetap tertinggal atau maksudnya yang ya akan masih tertinggal di fase diam, itu kemungkinan besar masih ada gitu ya. Nah, makanya itulah mulai dikembangkan kromatografi instrumen. Nah, kalau begitu ini sekarang kita fokus pada kromatografi instrumen ya. Kromatografi merupakan metode pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan itu terdistribusi di antara dua fase. Ya, ini ya kemarin sudah kita bahas, yaitu fase diam atau fase stationary phase dan fase gerak mobil phase. Definisi ini mengacu pada ketentuan IUPAC tahun 1993 ya. Jadi merupakan metode pemisahan di mana komponen yang akan dipisahkan itu terdistribusi di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam itu ada dua macam, fase diam berbentuk padatan dan berbentuk cairan liquid ya. Adapun fase gerak itu ada fase gerak berbentuk gas dan berbentuk cairan. Adanya dua fase gerak inilah yang membedakan berapa banyak jenis kromatografi. Masih ingat kemarin sudah kita bahas ya. Kromatografi itu dibagi berdasarkan jenis fase geraknya. Kalau gitu kromatografi ada berapa? Ada dua. Baru kemudian kromatografi gas dan kromatografi cair itu dibagi lagi berdasarkan jenis fase diamnya. Nah, baru masuk ke fase diam ya. Dan interaksinya dengan fase diam. Interaksinya analit dengan fase diam. Ya, untuk kromatografi cair ada apa kemarin? Ada kromatografi partisi, ada kromatografi adsorpsi, ada kromatografi pertukaran ion, ada kromatografi bonded fase, ada kromatografi size eksklusi. Kemudian kromatografi gas ada berapa? Ada kromatografi gas cair, kromatografi gas padat, dan kromatografi gas bonded fase atau fase terikat. Nah, itu ya. Semua itu baik kromatografi cair maupun kromatografi gas dapat diaplikasikan untuk senyawa organik dan anorganik. Nah, gitu ya. Makanya ini yang menyebabkan meluasnya pemanfaatan metode kromatografi, terutama yang instrumen, karena sangat terbantu bisa dilakukan untuk analisis senyawa organik dan anorganik. Ini saya dahului saja. Kalau spektroskopi kebanyakan untuk senyawa organik ya. Kebanyakan untuk senyawa organik, nanti akan Anda tahu kenapa kok bisanya hanya dengan organik. Kebanyakan dengan organik, nanti akan Anda tahu ketika kita bahas spektroskopi. Tapi kalau kromatografi itu bisa organik, bisa anorganik. Nah, gitu ya, sehingga banyak sekali manfaatnya. Banyak yang bisa banyak yang bisa menggunakan metode ini. Prinsip-prinsip dasar pemisahan. Analit yang dipisahkan dari suatu campuran itu dilewatkan melalui stationary phase dan menggunakan fase diam. Analit yang dipisahkan dari suatu campuran dilewatkan melalui fase diam menggunakan fase gerak. Ya, ini kita sudah tahu. Anda sudah tahu bagaimana ketika Sweat mencoba memisahkan zat warna, ya? Apa yang dia lakukan? Ekstrak zat pigmen yang ada di daun itu dilewatkan melalui fase diam. Fase diamnya apa kemarin? Kalsium karbonat, dan kemudian dialiri secara kontinu fase gerak yaitu ether, ya gitu kan? Nah, fase gerak itu bisa juga disebut sebagai pelarut. Sedangkan fase diam itu, nah ini, fase diamnya apa? Fase diamnya tadi kan di awal sudah saya sebut. Fase diam itu bisa padatan, bisa bonded fase ya, atau bisa cairan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sudah dalam kromatografi instrumen, nah gitu ya,
kolomnya itu, tempatnya fase diam itu sudah tidak terbuka, sudah tidak apa ya maksud saya, sudah tidak bisa kita lihat bentuk fase diamnya, gitu loh maksud saya. Sebentar ya. Jadi kalau saya akan belum saya siapkan ini. Nah, gini ya. Jadi gini, saya akan coba mengingatkan Anda. Ini ya. Untuk kromatografi instrumen sudah, kita akan fokus ya. Kromatografi instrumen, tempatnya fase diam itu semuanya berbentuk kolom ya. Kalau konvensional itu bisa plat kan, bisa kertas ya, bisa plat, bisa lempengan gitu. Tapi kalau instrumen, tempatnya fase diam itu adalah berbentuk kolom. Nah, kemarin sudah saya ingatkan, kolom itu apa sih sebenarnya? Ya, kolom itu seperti tabung panjang, seperti selang, seperti biuret gitu ya. Ya begini nih. Nah, ini kolom. Nah, ini kolom panjang gitu. Nah, ini. Nah, misalkan ini tempat keluarnya. Nah, fase diamnya di mana? Fase diamnya di sini kan. Nah, ini fase diam kan. Nah, gitu ya. Kemarin kan begitu. Ini dipenuhi oleh fase diam. Nah, gini sudah. Nah, kemudian sampelnya kan dituang di sini, terus ini dialiri oleh fase gerak ya. FM ya. Terus ini dalamnya ini FS. Fase stasioner. Nah, fase mobile, fase stasioner, fase diam, fase gerak. Nah, sekarang kalau kromatografi konvensional itu isinya atau fase diamnya yang ada di dalam kolom itu kan bisa kelihatan. Kita bisa lihat. Baik yang plat maupun yang kertas kan kita bisa tahu, oh ini loh, oh ini fase diamnya. Padatan cairan kita bisa lihat. Tapi kalau dalam sistem instrumen, kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena kolom yang digunakan atau kolom yang dimaksud dalam kromatografi instrumen itu, kolomnya itu tidak berbentuk ya, tidak, tapi kolomnya itu berbentuk logam ya, apa? Ya kolom yang logam gitu. Seperti ini misalkan posisinya. Ya, logam. Nah, terus fase diamnya di mana? Di dalamnya sini. Di dalamnya sini kita nggak bisa lihat. Nah, terus siapa Bu yang mengisikan? Pabrik. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau melakukan analisis kromatografi, itu kolomnya kita beli jadi. Nah, kalau suet itu kan ngisi sendiri. Dia masukkan kalsium karbonat. Atau Anda kalau mau melakukan pemisahan kromatografi secara konvensional bisa. Saya mau beli fase diamnya apa? Misalkan saya mau fase diamnya itu zeolit atau fase diamnya itu resin. Anda masukkan sendiri bisa. Itu konvensional dalam biuretnya. Nanti biasanya bawahnya dikasih kapas ya untuk nahan supaya alirannya agak lebih stabil gitu turunnya. Dan nanti kalau konvensional posisinya ini vertikal gitu kan menggunakan kebantuan gaya gravitasi. Tapi kalau instrumen itu kolomnya itu kita nggak kelihatan. Artinya maksud saya kolomnya itu dilapisi logam gitu ya. Dilapisi logam, lapisan logam di mana fase diamnya di dalamnya kan. Nah, ini aliran fase geraknya di sini. Ini aliran fase geraknya masuknya ke sini. Ini FM. Ini FM ya. Nah, FF maksud saya. Nah, gitu. Terus siapa yang masukkan? Tadi saya bilang pabrik. Lah makanya dalam kromatografi instrumen fase diam itu bisa disebut sebagai bahan packing kolom. Jadi bahan yang sudah terpacking di dalam kolom. Nah, gitu ya. Jadi bahan yang sudah terpacking di dalam kolom. Nah, seperti ini. Makanya ini bahan packing kolom. Nah, fase geraknya apa? Fase geraknya adalah pelarut. Gitu ya. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, saya disela aja penjelasan saya. Nah, sekarang prinsip-prinsip dasar pemisahan. Prinsip-prinsip dasar pemisahan. Pemisahan terjadi karena analit pada fase gerak berinteraksi dengan fase diam dengan kecepatan yang berbeda. Sekarang kenapa sih kok bisa terjadi pemisahan itu? Kenapa komponen itu bisa terpisah ketika dilewatkan dalam fase diam? Kita tahu fase diam itu bentuknya bisa padatan, bisa cairan ya. Kenapa bisa terpisah? Prinsipnya karena ada kecepatan interaksi yang berbeda. Yang berbeda miliknya siapa?
yang dimiliki oleh macam-macam senyawa. Kita tahu senyawa beda satu atom karbon itu kan sudah beda sifatnya. Ya, maka bisa dibayangkan senyawa itu kan macam-macam kan, misalkan ya apa nih senyawa padatan yang kita lihat ini, misalkan ini saya punya kardusnya Wacom ya, kardusnya pentablet ini ya. Ini apa sih? Ini kan bahan selulosa, ini kan senyawa kan, senyawa organik. Nah, ini senyawa ini itu pasti berbeda kemampuannya misalkan dengan kertas. Nah, kertas yang ini juga bahan selulosa tapi kan kandungannya berbeda pasti. Komposisi struktur karbonnya berbeda. Nah, itu akan menyebabkan sifatnya juga berbeda. Lah kalau sifat berbeda maka dengan sendirinya kemampuan interaksinya ketika di dalam fase diam itu juga akan berbeda. Nah, gitu ya. Belum lagi kalau fase diamnya itu kan juga macam-macam. Maksud saya macam-macam itu kalau saya sebut fase diamnya ada yang cair, ada yang padat. Yang padat itu ada banyak macamnya, yang cair juga ada banyak macamnya. Nah, jadi bisa dibayangkan hampir semua senyawa itu bisa kita pisahkan dengan kromatografi. Karena apa? Karena punya kemampuan interaksi yang berbeda. Ditambah dengan bahan yang mendorong supaya dia turun, supaya dia keluar kolom. Ya. Jadi prinsipnya analit komponen yang akan kita pisahkan itu ketika kita masukkan dalam ujung kolom itu harus lewat mengalir sampai ujung kolom yang satunya. Itu kan? Nah, proses mengalirnya dari awal kolom sampai ke ujung kolom itu jalannya nggak sama, gitu ya. Interaksinya terhadap fase diam itu nggak sama. Kenapa? Berbeda kan, Kak? Karakteristik kimiawi, strukturnya kan udah berbeda. Ditambah lagi kemampuan fase gerak ketika mendorong. Kalau tidak didorong fase gerak nggak jalan tuh analitnya. Maka dia dorong kan, dorongnya dengan kemampuan macam-macam ya. Nanti Anda akan tahu ada karena tekanan, ada karena gas gitu dan seterusnya. Tapi prinsipnya kemampuan mendorong fase gerak itu kan nggak sama. Nah, itulah yang akhirnya kombinasi antara perbedaan interaksi analit dengan fase diam dan perbedaan interaksi antara analit dengan fase gerak itu yang menyebabkan kromatografi itu sangat reliable gitu ya, sangat cocok gitu, sangat bisa digunakan untuk memisahkan. Nah, gitu ya. Nah, ini coba diulangi. Nah, sekarang prinsip-prinsip dasar pemisahan. Ini adalah contoh gambaran kolom dalam kromatografi instrumen ya, mahasiswa sekalian. Kalau tadi saya bilang kolom dalam kromatografi instrumen itu sebenarnya tidak bisa kita lihat kan isi dalam fase diamnya itu kan kita nggak bisa lihat. Itu karena sudah terpacking kan dalam bahan kolom seperti ini. Tapi ini untuk ilustrasi kita bisa gambarkan bahwa sebenarnya ini kolom kromatografi ya, kemudian di sini terisi yang apa? Titik-titik ini adalah fase diam. Kenal paket kolom, bahan sudah terselaput, terlapiskan dalam kolom. Nah, kemudian ini adalah ujung kolom tempat masuknya pertama kali sampel itu, analit itu. Misalkan di sini ada dua komponen yang akan kita pisahkan yaitu A dan B. Masih nyampur ya di ujung kolom. Nah, kemudian sampel kita masukkan. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah dialiri mobil fase gerak. Baik, saya akan sampaikan dengan gambar ini apa maksudnya. Begini, ini adalah contoh kolom kromatografi elusi. Mahasiswa sekalian, proses pengeluaran atau proses aliran, pergerakan, atau jalannya sampel, atau analit, atau komponen yang akan kita pisahkan di dalam kolom kromatografi, dari mulai ujung sampai keluar, itu adalah namanya proses elusi. Jadi ini adalah kolom kromatografi elusi. Jadi proses pengelusian, proses pemisahan dari komponen A dan B ketika melewati kolom ini. Nah, proses elusi, dielusi. Jadi bagaimana komponen itu bisa keluar dari awal ujung kolom dari awal sampai ujung kolomnya ya. Nah, ini kalau dalam sistem instrumen tadi saya bilang untuk mengindikasikan bahwa senyawa itu sudah terpisah itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa? Satu, kan sampelnya sudah ini kan, sampelnya kan sudah di dalam kolom yang kita nggak bisa, maksud saya fase diamnya kan ada di dalam kolom, kita kan nggak bisa lihat. Jalannya analit dalam kolom itu kita nggak bisa lihat kalau dalam sistem instrumen. Terus bagaimana dong untuk menandakan bahwa dia sudah terpisah atau belum? Ada yang namanya detektor, nah gitu ya. Jadi di dalam instrumen yang namanya detektor, yaitu alat yang bisa mendeteksi komponen-komponen itu sudah keluar atau belum dan sudah terpisah atau belum. Nah, gitu ya.
Kemudian hasil bacaan detektor untuk menandakan ini sudah terpisah atau belum diberikan dalam suatu gambar yang namanya kromatogram. Ini, kromatogram ya. Sudah? Untuk menandakan bahwa analit atau komponen itu sudah keluar, itu ditampilkan dari sebuah detektor berupa kromatogram. Jadi alat mendeteksinya untuk melihatnya itu dengan detektor. Kemudian untuk menandakan bahwa ini sudah keluar atau bagaimana sih sudah terpisah atau belum itu dengan yang istilahnya kromatogram ya. Sebuah kromatogram. Analit akan bisa tahu ini sudah terpisah atau belum dengan apa? Dengan hasil kromatogramnya. Nah, gitu ya. Anda kalau memang analisis atau mau memisahkan dua komponen dengan kromatografi untuk mengetahui bahwa sampel Anda sudah terpisah atau belum dengan kromatogram itu. Nah, sekarang bagaimana cara kerja detektor dan kromatogram hingga kemudian bisa kita baca? Kita lihat di sini ya. Ketika ini adalah sebuah contoh kolom kromatografi ya, di mana di sini ada fase diamnya yang dikenal dengan bahan backing kolom. Kemudian ini adalah campuran analit ya, yang akan kita pisahkan. Kemudian kita ini oke. Pertama kali begitu analit itu kita masukkan yang kemudian biasa kita istilahkan dengan injeksikan ya. Karena kita masukkan ketika kita memasukkan komponen analit ke dalam kolom kromatografi instrumen itu tidak manual ya. Karena kita sendokkan atau kita teteskan dengan pipet tetes misalnya tidak begitu. Tapi dengan sistem injeksi kita suntikkan. Ketika komponen analit itu kita injeksikan ya pada ujung kolom awalnya ini, kemudian dialiri fase gerak pada menit pertama. Begitu injeksi itu dimulai, detektor itu sudah mulai bekerja. Nah, kromatogram itu sudah mulai bekerja. Apa sih tampilan kromatogram ini? Begitu injeksi itu dimulai, maka menit itu sudah mulai berjalan. T0. Gitu ya. Terus dialiri terus berikutnya, dialiri terus. Ini T1 masih berjalan. Terus berjalan. Terus karena kita lihat semakin lama dia sudah mulai terpisahkan. B, ternyata komponen B itu interaksinya lebih lambat dibandingkan A. B itu interaksinya lebih kuat sehingga dia tertahan lebih lama. Terretensi, tertahan lebih lama di dalam dalam fase diam. Sedangkan yang A tidak cukup kuat interaksinya, jadi cepat aja lewat. Dia berinteraksi tapi nggak lama gitu ya keluar. Terus, nah begitu mulai A-nya itu keluar, kemudian detektor akan mencatat ada perubahan sinyal yang ditandai dengan peak puncak. Nah begini. Puncak ini menandakan A itu keluar. Berarti ini puncaknya siapa? Puncaknya A. Komponen A begitu keluar akan diindikasikan dengan adanya puncak A. Ada waktu, ini kan ada, Anda bisa lihat ya. Ya, nah ini ada waktu. Nah waktu kosong lagi nggak ada yang keluar maka datar lagi. Nah gitu ya. Nah begitu yang B keluar maka ada puncak lagi. Nah seperti itu. Artinya apa? A itu keluar pada menit ke T3, B keluar pada menit T4. Sehingga kromatogram itu adalah sebuah fungsi waktu. Sebagai sebuah fungsi waktu. Ya. Karena semua analit itu diukur dengan parameter waktu. Pada menit keberapa komponen itu keluar, kalau belum ada puncak, berarti dia belum keluar. Gitu kan. Selagi tidak ada puncak, detektor tidak akan menangkap ada sinyal puncak. Nah, itulah. Nah, gitu ya. Ini kenapa ada jarak, Bu? Lah, ini kan ada jaraknya. Kalau misalkan ini enggak terpisah bareng terus ya, nanti bisa jadi ada puncak dua yang berdekatan ininya. Ininya apa? Seperti rumput. Nah, gitu ya. Artinya tumpang tindih. Bisa begitu. Nah, berarti tidak terpisah. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini? Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana kromatogram dari kromatografi instrumen itu bekerja. Nih, dua zat A dan B diinjeksikan dalam kolom melalui fase gerak pelarut atau eluen, nah yang dipompa secara kontinu. Oke, saya akan sampaikan. Di sini saya sebut fase gerak itu pelarut ya. Kemudian fase diam adalah bahan backing kolom. Mahasiswa sekalian, tolong bisa dicatat atau diingat-ingat ya bahwa istilah-istilah yang sering atau yang akan mungkin bisa jadi akan sering Anda jumpai dalam pembahasan kromatografi itu adalah
beberapa istilah yang memang banyak istilahnya. Maksud saya fase gerak itu bisa juga disebut sebagai pelarut, bisa juga disebut sebagai eluen, ya. Fase diam itu bisa juga disebut sebagai bahan backing kolom. Analit itu bisa juga disebut sebagai solut. Nah, gitu ya. Atau komponen. Nah, istilah-istilah itu mungkin enggak akan sering saya sampaikan, akan keluar dari saya gitu ya. Jadi mungkin semoga Anda tidak bingung ya. Kok kadang nyebutnya Bu Imelda, kadangnya nyebutnya eluen, kadangnya fase gerak, kadangnya nyebutnya misalkan apa nih? Gas pembawa, nanti ada lagi. Ya, memang itu adalah istilah yang bisa jadi gitu ya. Memang itulah istilah yang sangat yang bisa digunakan. Tapi kenapa istilahnya bisa berbeda? Tentu karena konteksnya. Maksud saya begitu ya. Nah, begitu. Jadi dua zat A dan B, komponen A dan B yang akan dipisahkan melalui kolom ini itu diinjeksikan dalam kolom melalui fase gerak. Nah, dimasukkan melalui fase gerak ya, artinya begitu masuk langsung dialiri fase gerak atau eluen. Nah, kan fase gerak atau eluen, fase gerak pelarut atau eluen yang dipompa secara kontinu. Nah, ini turunnya ini vertikal, jadi seolah-olah turun karena adanya gaya gravitasi. Terus bagaimana kalau posisinya mendatar begitu? Horizontal. Nah, berarti kan ada butuh yang mendorong kan? Nah, yang mendorong apa? Yang mendorong bisa dilakukan dengan pompa. Nah, ini pompa dengan tekanan tertentu sehingga fase gerak itu bisa mendorong aliran dari komponennya, begitu. Sudah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Oke ya, sudah. Ada? Mau tanya Bu? Ya. Mau tanya aja, saya malah suka kalau tanya itu berarti kan Anda mengikuti dan tahu yang mana yang nggak jelas gitu. Saya bisa tekankan situ. Ya nggak apa-apa. Adam, silakan. Baik Bu. Ya, mau tanya Bu, itu kolom yang digunakan dalam kromatografi analitik itu bisa digunakan berkali-kali atau sekali pakai terus selesai Bu? Itu bagus, yang pertama. Bagus, yang kedua, yang kedua, analitnya itu kan kalau misalnya kita gunakan ya misal praktikum biasa gitu ya Bu, pakai tabung itu kan rawan nempel-nempel gitu di dinding tabungnya. Iya, betul. Apakah hal itu bisa terjadi pada kromatografi analitik ini? Terima kasih. Ya, betul. Bagus pertanyaan Adam. Baik, saya jawab. Sekarang yang pertama adalah apakah cukup sekali dipakai? Tidak ya. Tidak. Jadi proses kromatografi instrumen itu kolomnya itu punya masa hidup atau lifetime. Ya, seperti lampu itu kan ada lifetime-nya. Kenapa tiba-tiba mati? Itu bukan karena konslet, bukan karena aliran listriknya nggak stabil sehingga pedot ya, bahasa kita dulu. Wah, lampunya pedot ini mati. Itu sebetulnya lifetime ya, ada masa kemampuan dia. Seperti halnya ini, lifetime-nya apa? Lifetime-nya pada kemampuan fase diam dalam menerima dan melepaskan kembali analit yang terdistribusi pada partikelnya gitu ya. Nah, lifetime itu ditentukan juga oleh kemampuan meregenerasi. Nah, ini makanya ada regenerasi. Jadi tidak sekali pakai, tidak, tapi ada regenerasinya. Regenerasi itu gimana maksudnya? Ya diremajakan. Maksudnya itu gini. Kalau regenerasinya itu baik ya, sempurna, artinya proses menghilangkan sisa-sisa itu baik, maka dia lifetime-nya bisa lama. Nah, contoh proses regenerasi itu seperti apa sih? Gini. Ketika seperti ini ya, ketika ini misalnya seperti ini. Nah, ini sudah keluar semua kan? Nah, yang ini nih, yang T4 ini kan sudah keluar semua. Ini tidak bisa langsung digunakan kembali. Kita perlu meregenerasi. Kita alihkan lagi fase gerak untuk memastikan semua komponen-komponen tidak ada yang tertinggal di sini. Ini juga sekaligus menjawab yang pertanyaan Adam yang kedua. Kalau masih ada yang tertinggal itu masih mungkin. Nah, kalau tidak segera diambil, dikeluarkan, maka itu akan menjadi bibit kerusakan dari kolom. Mengeluarkannya dengan apa, Bu? Kita memilih pelarut yang tepat. Kita memilih fase gerak yang tepat, yang kira-kira bisa melarutkan semua komponen analit yang tertinggal di sini. Nah, gitu loh. Jadi ini kita elusi lagi. Kita larutkan lagi. Kan ini di dalam, kita nggak bisa, kita caranya gimana yang bisa kita lakukan? Ya, mengeluarkan ini? Ya dengan melarutkan toh. Melarutkan dengan tekanan. Nah, supaya dia keluar. Nah, gitu. Karena kalau habis dipakai, apalagi tidak dicuci ya, tidak ada istilah dicuci kalau kolom dulunya. Karena kalau dicuci itu kan ibaratnya di luar, tapi kalau dalamnya namanya regenerasi. Gak penting kalau di luar itu kan
tabungnya, yang penting kan di dalamnya. Jadi harus benar-benar diregenerasi dengan baik. Semakin baik proses regenerasinya tentu menjadi lebih awet atau lifetime-nya lebih lama. Nah, gitu ya. Begitu ya saya kira Adam. Nah, inilah makanya kolom itu barang yang cepat rusak atau maksudnya rentan ya. Karena kan dia digunakan bisa jadi berkali-kali digunakan untuk memisahkan banyak senyawa kimia. Tapi proses regenerasinya bisa jadi tidak optimal sehingga pada penggunaan yang sudah terakhir ya ibaratnya sudah berbuka pakai puluhan kali udah lelah lah dia gitu. Udah rusak akhirnya ini enggak optimal. Terus bagaimana? Ya harus diganti, beli kolom baru. Dan beli kolom itu tidak murah. Kolom itu harganya mahal ya. Kalau saya bilang mahal itu kan relatif sebenarnya. Artinya sudah kisaran juta harganya satu kolom. Nah, biasanya analisis kromatografi itu kenapa tidak murah? Karena harga kolomnya mahal dan resikonya rusak itu besar. Terus kalau rusak yang rugi siapa? Yang rugi kita sebagai user kan tinggal bayar analisisnya. Bayar analisisnya sih paling kalau GC itu 350.000 ya, 400. Kromatografi gas itu satu sampel. Nah terus tapi harganya bisa jutaan ya, belasan ya. Nah gitu ya, jadi itu yang bisa dibayangkan. Bisa Anda ini. Ya saya jadi ingat ya, ini namanya proses elusi, proses pengaliran keluarnya analit untuk sampai ujung kolom namanya proses elusi, kemudian fase geraknya atau pelarutnya namanya eluen. Nah yang keluar ini, yang sudah keluar itu namanya eluat. Nah gitu ya, namanya eluat. Analit yang sudah keluar dari proses elusi namanya eluat. Iya, ini SMS Suri nih, apa ini nggak bisa masuk ya. Baik, seperti itu ya, sudah bisa diterima ya Adam ya? Sudah? Jadi prinsipnya pada regenerasi ya, dia bisa berkali-kali kalau regenerasinya baik. Nah, gitu. Ada lagi yang lain? Cukup Bu kalau saya Bu. Iya boleh nanya. Ayo siapa yang tanya? Udah mau cukup? Cukup. Oke baik saya lanjutkan ya. Prinsip-prinsip dasar pemisahan. Pemisahan itu tergantung ini. Prinsip-prinsip dasarnya ya. Pemisahan itu tergantung pada partisi zat terlarut atau solut di antara fase gerak dan fase diam. Mahasiswa sekalian, sebetulnya bagaimana sih proses bisa terjadinya distribusi itu? Dalam gambaran submikroatomis itu seperti apa prosesnya? Kalau disebutkan ada partisi zat terlarut, nah keluarkan zat terlarut atau solut atau analit ya. Nah lagi istilahnya ini muncul nih. Pemisahan tergantung pada partisi zat terlarut atau solut di antara fase gerak dan fase diam itu seperti apa sebetulnya? Anda mungkin harus lebih sekarang harus bisa lebih apa ya terbuka gitu ya pemahamannya bahwa istilah solut itu bukan berarti zat terlarut pada solution. Solut itu kan zat terlarut dalam solvent nanti membentuk larutan ya. Solut yang dilarutkan dalam solvent nanti menjadi solution gitu kan, menjadi larutan. Tapi sebetulnya solut itu juga zat yang terlarut di dalam fase gerak. Dan zat terlarut itulah yang akan dipisahkan atau analit gitu. Nah ini kembali ke yang tadi. Sebetulnya seperti apa sih gambarannya proses partisi zat terlarut di antara fase gerak dan fase diam? Bagaimana gambaran subatomisnya? Ya, oke, saya coba ilustrasikan ya di sini ya. Oke, misalkan di sini ini adalah kolom, nah, gitu ya. Ini adalah kolom kromatografi instrumen. Nah, ya, Anda sudah paham ya, kan namanya kolom kromatografi instrumen berarti di sini fase diam kan? Oke ya, sudah paham ya, rata di dalamnya. Sekali lagi bukan kita yang ngisi pabrik, beli sudah jadi. Atau kalau ada instansi beli kolom ya dia sudah ada di sini. Sebentar ya. Oke, nah ini kan gambaran. Nah sekarang saya mau zoom gitu ya. Saya ambil
Misalkan satu bagian ini, terus ini saya zoom. Nah, apa sih yang terjadi kalau satu bagian? Apa sih yang terjadi di dalam setiap, maksudnya kita kan, ini kan kecil-kecil kan partikel. Oke. Fase diam itu bentuknya apa? Kalau padatan paling gampang ya. Yang padatan itu apa sebetulnya? Ya partikel-partikel. Ya, jadi padatan-padatan kayak pasir gitu ya. Kemudian kayak tanah liat, lempung, ya partikel-partikel padatan. Nah, dimasukkan di sini. Kemudian kalau saya ambil satu bagian, saya sorot satu, dan saya besarkan, ini saya zoom gitu ya. Nanti misalkan seperti ini. Ya. Bahwa sebenarnya satu partikel atau partikel-partikel untuk bagian di sini aja misalkan ya. Itu kalau diilustrasikan itu seperti ini. Jadi ini misalkan ini. Jadi untuk memudahkan gambaran ya, ini adalah fase diam, yang titik-titik ini. Kemudian fase gerak itu ke sini, lewat, dialirkan di sini ya, FM. Nah, ketika fase gerak mendorong ini misalkan adalah analitnya kok yang akan kita pisahkan, untuk masuk ke alirannya ke sini, ini ujung kolom ya, kalau ujung kolom, ini out. Nah, sebenarnya fase diam, fase gerak itu kan tidak masuk ke dalam pori-pori fase diam, enggak. Dia kan lewat di permukaan, di pinggir-pinggirnya kan. Dia lewat di celah-celah gitu loh, ya kan. Di celah-celah antara partikel fase diam satu dan fase diam yang lain, gitu kan. Paham ya? Jadi fase gerak itu ketika melewati kolom untuk mendorong, untuk membawa analit supaya keluar kolom, bahwa sebenarnya dia itu melewati di pinggiran celah-celah di antara permukaan partikel fase diam. Nah, permukaan fase diam yang dilewati fase gerak itu kalau saya zoom itu akan seperti ini. Misalkan ini yang atas itu adalah rongga kosong yang bisa dilewati oleh fase gerak. Ini misalkan adalah partikel dari fase diam ya, sudah. Kita panjang lagi ke sini. Nah, sudah. Misalkan di sini. Ini hanya memudahkan pemahaman aja. Jadi artinya apa? Selalu ada rongga yang itu bisa digunakan untuk lewatnya fase gerak. Kalau partikelnya itu sangat rapat, itu akhirnya fase geraknya lewatnya juga lama. Nah, gitu ya. Biasanya, terus bagaimana Bu yang baik ya? Nanti ada ketentuan lanjutannya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya pasti ada cerah untuk lewatnya fase gerak. Mana fase gerak itu lewat di permukaan pinggir-pinggirnya fase diam. Nah, terus bagaimana sih proses interaksi distribusi itu di antara celah-celah tadi? Ini ya. Ini. Misalkan di sini adalah aliran fase gerak, kemudian di sini adalah ini misalkan analit yang akan kita pisahkan ya. Dia bergerak ke sini kan aliran fase geraknya. Nah, pasti ketika pertama kali analit itu sudah berinteraksi, berkontak dengan fase diam, dengan sendirinya otomatis dia mulai ada yang masuk ke sini, terdistribusi ke sini. Distribusi ini saya kasih bulat-bulat ya. Ini ibaratnya bulat-bulat penuh. Ini adalah fase diam yang masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam pori-pori fase diamnya. Ini adalah partikel analit yang sudah masuk ke dalam pori-pori fase diam. Yang bulat-bulat penuh. Nah, terus masuknya itu tidak semua ya mahasiswa sekalian. Artinya kalau misalkan ada 100%, ada sekian mili lah kita masukkan, anggap itu 100%. Nanti pasti ada 50% atau 40% atau 70% yang masuk ke dalam pori-pori fase diam, dan ada yang sisanya itu selalu berada dalam fase gerak. Paham ya? Jadi kalau saya punya satu bagian analit, satu bagian analit untuk masuk ke dalam kolom, nanti pasti ada sebagian yang masuk ke dalam pori-pori fase diam untuk dia terdistribusi, dan ada sebagian yang lain dia tetap berada dalam fase gerak. Nah, gini. Yang di atas fase gerak. Tetap di sini. Ya. Berapa Bu yang ada dalam fase diam, berapa bagian yang ada dalam fase gerak, dan berapa bagian yang masuk ke dalam fase diam.
Itu yang kita tidak bisa pastikan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kesetimbangan. Nah, masih ingat kesetimbangan? Ya. Nah, ini sih saya lompat ke kesetimbangan. Coba, Anda harus bisa bedakan balance dan equilibrium. Ya, balance dan equilibrium. Kalau balance itu seimbang. Seimbang itu berat seperti halnya kita timbangan itu ya. Sudah beratnya berapa? Sudah seimbang. Yang satu 50 gram, satunya 50 gram, maka dia nggak akan bergerak ini jarum timbangannya. Tapi kalau equilibrium itu kesetimbangan. Ya. Kalau dalam persamaan kesetimbangan kita tahu yang namanya kesetimbangan itu ada nilai K, ya. Konstanta kesetimbangan. Ingat, K konstanta kesetimbangan, konstanta reaksi kesetimbangan itu kan enggak apa-apa lah sekalian K sama dengan masih ingat ini K konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan begitu kan? Ya enggak? Ingat? Ya kan persamaan kesetimbangan itu kan seperti ini. Nah, ini apakah selalu 50% kan tidak? Ya, nilainya kan K itu kan macam-macam. Kenapa ya? Karena yang ada dalam fase diam, yang ada dalam reaktan dan yang ada dalam produk itu kan tidak selalu balance, tidak selalu sama beratnya. Tapi itu setimbang, sudah nggak bisa geser lagi. Kalau yang menjadi produk itu adalah 70 bagian, tapi pasti ada yang selalu dalam keadaan reaktan, yaitu 30 bagian, 30%. Kalau yang menjadi produk 70%, pasti ada yang tersisa dalam reaktannya sekitar 30%. Kenapa tidak jadi semua? Ya itulah uniknya equilibrium, dia sudah seimbang. Ada juga yang keseimbangannya itu yang menjadi produk 40, tapi yang di reaktan hanya malah 60. Ya ada juga, itulah equilibrium. Nah, dalam proses distribusi itu juga berlaku kesetimbangan. Jadi pasti ada sebagian yang masuk terdistribusi dalam fase diam, pasti ada yang tertinggal dalam fase gerak. Pasti. Terus bagaimana, Bu? Nah, aliran ini kan tidak berhenti. Makanya fase gerak itu harus diberikan secara kontinu. Ketika tidak berhenti, artinya apa? Begitu sebagian dari analit itu masuk ke dalam atau terdistribusi dalam fase diam, dia tidak lama ya, dia akan keluar lagi. Keluar dari partikelnya, dia keluar kemudian berada di lingkungan fase gerak. Terus yang di fase gerak tadi masuk, gantian. Tapi jumlahnya yang masuk dan keluar itu selalu sama. Paham ya? Nah, begitu keluar, dia akan terbawa aliran. Karena kalau fase gerak itu kan hanya bisa mendorong ketika analitnya keluar dari pori-pori fase diam kan, karena dia berarti larut dalam dirinya sehingga dia bisa membawa. Nah, begitu keluar dia langsung terbawa arus arah pergerakan fase gerak yang ke sini ujung kolomnya ya. Ini ujung kolom ya, ini outnya di sini. Nah, begitu keluar dia ke sini geser. Terus di sini dia begitu keluar dia ada jeda seperti itulah proses kesetimbangan. Dia masuk lagi yang di sini keluar. Begitu keluar terdorong lagi, makanya terus masuk keras jadi masuk keluar terus sampai ujung kolom. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses distribusi dalam kolom. Jadi dia sebetulnya mengalami apa tadi? Kesetimbangan. Mengalami kesetimbangan distribusi. Paham ya? Mengalami kesetimbangan distribusi. Jadi masuk keluar. Atau mengalami kesetimbangan partisi. Nah, beda ya, distribusi dan partisi beda ya. Tapi pada prinsipnya sama lah. Kalau ekstraksi kita kenal istilah kesetimbangan distribusi atau KD. Berapa sih bagian yang tersisa dalam fase organik? Berapa yang tersisa dalam fase air? Nah, ini Anda masih pemisahan baru sekarang ya. Nah, seperti itu. Kromatografi juga demikian. Makanya pemisahan itu tergantung pada partisi ya, kemampuan dia terpartisi ya. Partisi itu kan pisah. Oke, saya mau konsisten dengan istilah ini. Pemisahan itu tergantung pada partisi zat terlarut atau solut di antara fase gerak dan fase diam. Jadi kemampuan distribusi itu tergantung pada partisi. Partisi itu apa sih? Apa partisi itu? Membagi dirinya. Atau misalkan Anda punya hard disk eksternal. Sudah dipartisi belum hard disknya? Menjadi berapa bagian? Menjadi 3. Anda beli hard disk eksternal 500 giga misalkan. Saya bagi 3. 100 sama 300 misalkan. Dipartisi, dibagi. Nah, analit itu juga mempartisi dirinya untuk ada yang selalu dalam fase gerak dan ada yang diam. Makanya pemisahan itu tergantung pada partisi zat terlarut atau analit itu atau solut itu di antara fase gerak dan fase diam. Nah, gitu ya. Interaksi ini digambarkan dengan koefisien partisi.
Interaksi ini digambarkan dengan koefisien partisi atau kesetimbangan partisi, koefisien partisi K. Nah, yang namanya kesetimbangan itu selalu kebanyakan K ya. Kecuali kesetimbangan redox, saya lupa itu dia pakai E ya. Semuanya K. Kesetimbangan reaksi pengendapan KSP. Maaf ya. Ada break ini sebentar. Ya, jadi gitu. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi kesetimbangan tuh K ya. Konstanta kesetimbangan tuh koefisien kesetimbangan itu K. Kesetimbangan asam basa namanya KA dan KB. Kesetimbangan pengendapan namanya KSP. Kesetimbangan kompleks namanya KF. Kemudian ya itu. Nah, kalau ke dalam kromatografi ada kesetimbangan partisi atau K, yaitu nilainya adalah CS per CM. Apa itu? Konsentrasi yang ada dalam fase diam dibagi konsentrasi yang ada dalam fase gerak. Nah, sama dengan ini kan? Karena kalau kita konsisten dengan definisi kesetimbangan bahwa kesetimbangan adalah hukum aksi massa dari konsentrasi yang terlibat atau hukum aksi massa atau massa berat ya yang terlibat dalam satu proses reaksi, yaitu reaktan produk. Reaktannya itu dianggap sebagai fase diamnya. Ya, gitu ya. Reaktannya sebagai fase diam. Makanya K sama dengan CS per CM. Nah, mahasiswa sekalian, bisa nggak kita menghitung berapa sih yang ada dalam fase diam dan berapa bagian konsentrasi yang ada dalam fase gerak dalam sebuah kolom? Nggak bisa. Kita nggak bisa hitung secara langsung. Kenapa? Kan ini ada di dalam kolom. Misalkan ini kolom ya, apa ini? Pennya ini. Misalkan ini misalkan contoh kolom nih kayak gini nih. Di dalamnya itu ada fase diam ya. Bagaimana kita bisa tahu berapa bagian konsentrasi yang ada dalam fase diam dan yang ada dalam fase gerak dalam suatu proses kesetimbangan elusi ini? Nggak tahu. Nah, terus bagaimana? Nah, kita bisa cari tahu dengan cara yang lain, gitu ya. Tapi kita bisa tahu dulu persamaannya bahwa sebenarnya dalam proses kromatografi itu terjadi prinsip kesetimbangan partisi, di mana hukum kesetimbangan partisi sama dengan CS per CM, dengan konsentrasi fase diam dibagi konsentrasi fase gerak. Nah, gitu ya. Artinya konsentrasi analit di dalam fase diam dibagi konsentrasi analit dalam fase gerak. Bukan konsentrasi fase diamnya ya. Kita nggak peduli dengan fase diam itu. Dan kita juga nggak peduli berapa banyak fase gerak yang digunakan. Itu nggak penting. Yang penting itu adalah analitnya. Karena itu kan media semua. Fase yang memang kita butuhkan kalau kita mau memisahkan analit menggunakan kromatografi. Yaitu fase diam, fase gerak. Kita nggak perlu konsentrasinya berapa, nggak perlu. Nah, gitu ya. Maka yang dimaksud di sini adalah konsentrasi analitnya yang ada dalam fase diam dan yang ada dalam fase gerak. Dan kita tidak bisa hitung itu karena itu di dalam proses kolom. Terus bagaimana cara taunya? Nah, ada caranya. Nah, kita bisa pakai cara ini. Oh iya, nanti ada caranya ya. Oke, paling tidak Anda sudah tahu dulu bahwa dalam kromatografi instrumen itu ada proses kesetimbangan partisi, yaitu ada bagian yang membagi dirinya dari analit itu ketika berada dalam fase gerak dan fase diam gitu. Nah, sudah ini yang kemarin sudah saya sampaikan ya di pengantar ya. Tapi ini saya ulang lagi. Ini contoh pembagian jenis kromatografi ya. Bahwa pertama kromatografi itu ada dua, kromatografi planar dan kolom. Planar itu yang lempengan yang seperti kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Oh, ini Anda kan baru dapat pemisahan sekarang ya, makanya mungkin belum tahu ya. Atau sudah ya pemisahan ya? Sudah belum? Pemisahan semester kemarin ya. Oh ya sudah, oke. Berarti sudah tahu. Iya, ini planar tuh planar tuh yang konvensional. Nah, yang kolom tuh yang instrumen tuh di sini, yang kolom. Jadi fase diamnya dimasukkan dalam kolom. Nah, gini. Nah, untuk kromatografi kolom kita fokus di sini ya, karena ini yang instrumen itu dibagi liquid, gas dan superkritis. Ini adalah jenis fase geraknya. Superkritis tidak dibahas karena ini agak unik ya, tertentu kondisinya. Kita pakai yang ini, kebanyakan instansi pakai yang liquid atau gas. Liquid itu di kromatografi cair itu dibagi berdasarkan jenis interaksi dan jenis fase diamnya ada 5 bagian dan gas itu ada 3 ya. Nah, sudah. Kita belajar yang mana? Kita belajar yang liquid dan gas semuanya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini gambaran dasar pemisahan dalam kromatografi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi?
terkait yang sudah saya sampaikan barusan? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Kalau ada yang ditanyakan saya bisa disela, apa-apa. Ini contoh gambaran. Baik, mahasiswa sekalian, bahwa sebenarnya interaksi, distribusi, analit dalam fase diam itu berbeda-beda. Ya, kalau dari awal itu disebutnya selalu adalah interaksi distribusi, tapi sebetulnya distribusinya itu yang bagaimana? Kalau partisi iya, karena dia ada kesetimbangan tadi yang memisah tadi. Nah, kalau kemudian distribusi itu seperti apa sih sebetulnya interaksi kimiawinya itu? Ini. Bahwa sebenarnya analit dalam fase diam itu, pertama interaksinya itu bisa adsorpsi. Ya. Jadi ini misalkan satu partikel fase diam, yang besar ini, kemudian yang kecil-kecil ini adalah partikel analit. Adsorpsi, analit itu hanya nempel di permukaannya saja. Ya. Kalau saya bilang tadi dulu, Ibu tadi kok menggambarkan masuk, ya maksudnya masuk itu ya sudah leket gitu loh, sudah kena apa ya, masuk itu maksudnya dia sudah berinteraksi, dia sedang berinteraksi dengan fase diam. Ya, tapi yang bagian yang lain itu sedang bebas gitu, maksudnya sedang bebas itu sudah sedang berada dalam fase geraknya. Tapi bagian yang lain sedang berada dalam atau dengan fase diamnya. Nah, dalam dan dengan fase diamnya tadi itu bisa karena adsorpsi, jadi dia nempel di permukaan. Ya, adsorption peristiwanya seperti ini, nempel di permukaan, atau peristiwanya adalah partisi. Partisi itu masuk ya, masuk terpisah semuanya. Nah, ini biasanya kalau fase diamnya cairan. Jadi dia masuk semua. Nah, ini kalau ini lapisan cairan padat ya. Maaf, cairan kental misalkan ini analitnya masuk. Atau yang kedua adalah kromatografi pertukaran ion. Nah, ini ya. Kromatografi pertukaran ion. Nah, kalau kromatografi pertukaran ion itu seperti karena ini bahas sendiri, biar kita fokus yang sini aja dulu lah. Ini nanti karena ini ada bab sendiri, ini bab terakhir ini. Seperti pertukaran ion nanti, termasuk ini juga. Size eksklusi. Kalau size eksklusi itu gambarnya gini. Size itu kan ukuran ya. Size eksklusi itu berdasarkan ukuran. Jadi partikel fase diam itu seperti pori-pori besar. Ya, cekungan-cekungan gitu. Kalau partikelnya itu tidak cocok, dia lewat. Tapi kalau cocok dia masuk. Kayak saringan, ya, kayak saringan gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam. Kalau nggak cocok dia nggak bisa masuk. Dia langsung. Artinya apa kalau nggak bisa masuk dia lebih cepat keluar kolom kan? Karena dia berarti bersama dengan aliran fase geraknya. Tapi kalau di sini kan dia tetap tertahan. Tapi yang masuk di sini juga tidak lama kan? Tadi sudah saya bilang dia akan segera keluar lagi. Terus yang lain analit yang tertinggal di dalam sini akan segera masuk lagi. Begitu seterusnya sampai aliran itu keluar kolom. Nah, gitu ya. Klasifikasi metode kromatografi kolom. Oke. Klasifikasi kolom, metode kromatografi kolom itu tadi sudah ya. Di sini ada kromatografi itu ada 2 macam, ada cair, ada gas ya. Ini ada cair, ada gas. Yang cair itu metode spesifiknya apa? Kromatografi partisi atau cair-cair atau kromatografi benda fase terikat, kromatografi solid, adsorption. Nah, ini. Begini mahasiswa sekalian, ini. Kromatografi cair itu ada 5 kan macamnya, ini ada 5. Ini ada 5 ya. Kromatografi cair LC, liquid kromatografi itu ada 5. Kromatografi cair-cair berarti fase geraknya cair, fase diamnya cair. Yang disebut pertama itu adalah jenis fase gerak. Yang disebut kedua itu jenis fase diam. Nah, kalau fase diamnya itu cairan, maka interaksinya adalah partisi. Nah, gitu ya. Terus gimana Bu? Kok cairan ketemu cairan? Berarti kan seperti ekstraksi nanti. Ya, kalau yang fase diamnya cairan, cairannya itu teradsorb pada permukaan padatan. Jadi dibutuhkan padatan pendukung. Yang untuk nempelnya cairan yang jadi fase diam yang cair itu ditempelkan di permukaan padatan pendukung gitu ya. Nah, kedua liquid bonded fase yaitu fase geraknya cair ya karena ini kromatografi cair. Fase diamnya apa? Fase diamnya adalah fase terikat. Itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya padatan ya. Padatan tapi interaksinya apa? Interaksinya adalah partisi ya, atau kita sebutnya liquid bonded fase atau fase diamnya itu fase terikat ya. Fase diamnya apa? Spesies organik yang terikat pada suatu padatan. Kalau liquid adsorb, jadi maksudnya kalau yang atas itu fase diamnya cair tapi dia nempel saja secara fisik. Tapi kalau yang kedua itu senyawa organiknya itu
fase diamnya berupa senyawa organik itu bisa cairan ya. Tapi dia tidak nempel fisik, tapi dia terikat pada solid surface. Ya. Nah, kemudian kalau liquid solid, fase geraknya cair, fase diamnya padat, interaksinya apa? Adsorpsi. Nah, yang tadi ini adsorpsi interaksinya, ini partisi. Fase diamnya apa? Padatan. Berikutnya kromatografi pertukaran ion, ini ion exchange. Fase diamnya apa? Berupa resin. Resin itu apa sih? Resin itu sebenarnya padatan ya. Tapi kalau ingin melihat bentuknya itu seperti apa? Seperti silika gel yang biasanya ada di sepatu, ada di apa ya, makanan atau apa itu, obat-obat itu ya. Nah, itu silika gel itu sebenarnya resin itu. Semacam itu maksud saya. Seperti resin, seperti gel-gel itu. Kemudian size eksklusi adalah padatan yang terdapat interstices ya. Artinya dia terlapiskan dalam sebuah polimer padatan ya. Nah, ini tipe kesetimbangannya. Kalau yang pertama kesetimbangannya partisi. Kedua adalah partisi juga. Kesetimbangannya kedua adalah adsorpsi, kemudian yang keempat kesetimbangan pertukaran ion, yang kelima kesetimbangan partisi. Ini untuk kromatografi cair. Nah, yang kromatografi gas sama ya. Ini fase geraknya gas semua. Fase diamnya apa? Ada cairan, ada bonded fase, ada padatan, sama seperti atasnya. Nah, yang superkritisnya yang tidak bahas. Ini 3 kan? Karena di sini juga ada 3 kan? Nah, 1, 2, 3. Yang superkritis tidak dibahas, hanya yang cairan dan padatan saja. Ini. Nih, ada 2. Saya kira itu ya. Kemudian nah, ini adalah kromatogram. Nah, tadi yang saya bilang. Apa sih kromatogram tadi? Kromatogram adalah fungsi waktu ya. Ini, sebuah kromatogram itu fungsi waktu. Contohnya ini, ya. Saya punya analit komponen yang akan kita pisahkan, di mana dia ada 5 komponen A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ya. Dengan jumlah seperti ini kira-kira. Kemudian ketika diinjeksikan, ternyata hasil akhirnya gitu ya. Yang keluar pertama kali adalah yang A. Nih, pada menit kesekian, dia sudah keluar A-nya. Kemudian ada jeda, nggak keluar-keluar, baru B. Terakhir C, baru D, baru E. Nah, ini menunjukkan apa? Dari sini kromatogram ini yang akan ditampilkan oleh instrumen itu kan kromatogram ya. Hasil bacaan detektor itu kan kromatogram. Analis ya, kita itu analisnya itu ngeceknya di mana? Ya dari kromatogram itu yang bisa kita lihat. Nah, analisnya itu akan tahu bagaimana sifat hasil seperti ini. Nah, ini Anda bisa lihat nggak? Yang komponennya sedikit nanti akan dihasilkan puncak yang sedikit, yang kecil juga. Yang komponennya banyak maka dihasilkan oleh puncak yang banyak. Nah, untuk itulah maka kemudian ukuran relatif dari sebuah puncak atau luas area atau tinggi itu proporsional dengan kelimpahan relatif dari senyawa tersebut. Jadi, kalau sampelnya banyak, maka luas area puncaknya juga besar. Kalau sampelnya sedikit yang ada dalam analit itu, maka luas areanya juga akan sedikit. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini berarti menunjukkan apa? B, yang paling banyak. Nah, gitu. Kok bisa tahu Bu dia paling banyak? Ya, kita bisa mengukur ini dengan luas segitiga. Karena ini kan bentuknya segitiga ya. Tapi, dalam instrumen itu sudah dilengkapi sistem integrator. Jadi kita bisa tahu instrumen itu sudah bisa membantu luas area dari pik-pik puncak-puncak ini berapa sih. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata luas areanya yang paling besar yang B. Oh berarti komponen B itu paling banyak. Tuh kan? Kita bisa lihat. Kita bisa memisahkan sekaligus bisa menentukan kira-kira kadarnya B itu berapa. Ya dari bentuk kromatogram ini. Nah ini waktu sebuah puncak muncul adalah waktu retensi ini. Jadi dari sini bisa kelihatan yang paling cepat, yang paling lambat distribusinya terhadap fase diam siapa? E, karena dia keluar terakhir. A itu paling tidak berinteraksi ibaratnya ya, dia sedikit interaksinya. Nah, gitu. Baik, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bertanya Bu. Iya boleh. Maaf apabila di luar topik, kan saya pernah membaca referensi terkait penentuan kemurnian senyawa, salah satunya dapat menggunakan GC kan. Terus dikatakan apa itu DC? bahwa Apa itu DC? Sebentar.
kromatografi. Oh, GC, gas kromatografi. Ya, Oh iya. GC. Oh iya betul, kromatografi gas. Ya GC ya. Oke, terus gimana Siska? Nggak terdengar ya suaranya ya? Kayaknya sinyalnya ya. Oh, saya nggak dengar ya. Halo? Siska nggak usah ngaktifin video nggak apa-apa. Atau ditulis di chat room. Suara saya agak serak Bu ya sudah. Nggak apa-apa mau nulis atau mau bicara nggak apa-apa. Saya dengerin, kita dengarkan di sini. Menulis saja Bu ya, sudah kita tunggu. Saya juga habis ini sudah nggak saya lanjut ya. Saya juga kayaknya harus istirahat. Jadi saya buka pertanyaan aja. Habis Siska ini kalau ada yang mau tanya boleh. Tapi nggak saya. Jadi kita berhenti sampai di sini ya. Ini saya lanjutkan besok ya. Ya kayaknya kalau ngomong lama-lama nanti jadi ada ingin batuk ini. Izin bertanya Bu, mohon maaf apabila di luar topik. Saya pernah membaca referensi terkait penentuan kemurnian senyawa salah satunya dapat menggunakan GC. Benar, dikatakan bahwa apabila kromatogram terdiri dari atas 5 pik, ya, artinya terdapat 5 senyawa, betul. Jika hanya dari 1 pik, maka sampel tersebut dapat dinyatakan senyawa murni. Mohon penjelasannya Bu terkait apakah gambar detektornya yang Ibu jelaskan. Iya, betul, iya benar. Ya, jadi kalau dengan sendirinya kalau analit itu ada, kita tidak tahu ya, misalkan gini. Anda dikasih sampel, coba ini ada berapa senyawa sih? Paling gampang dengan kromatografi. Kita injeksikan, tentu dengan pertimbangan ya, misalkan kita sudah tepat milih fase diamnya, sudah tepat milih fase geraknya, ternyata keluar 5 pik, berarti ada 5 senyawa. Nah, itu paling gampang. Tapi apakah benar? Ya, itu memang harus dipastikan lagi, jangan-jangan ada senyawa yang tidak keluar. Atau bisa jadi ada senyawa yang nggak keluar itu berarti sampai ujung kolom dia masih tertahan saja di sini, nggak keluar-keluar. Nah, terus bagaimana Bu? Ya, makanya perlunya regenerasi tadi. Terus untuk kita tahunya bagaimana? Kita bisa mencoba-coba ya, memang harus trial ya. Tapi secara sederhana begitu benar lah, bahwa kalau ada 5 sampel, ada 5 komponen, maka dia akan ada 5 pik. Tapi kalau hanya 1, berarti hanya ada 1 pik. Jika dihasilkan 1, maka sampel tersebut dapat dinyatakan senyawa murni. Nah, sekarang beda lagi konteksnya, murni dan tidak murni. Gini, senyawa murni itu seperti apa? Misalkan, apakah senyawa standar? Kalau senyawa standar adalah senyawa yang sudah kita ketahui konsentrasinya dengan tepat dan kita tahu senyawa itu apa. Kalau ada 5 senyawa standar, kita campurkan, itu kita bisa sebut juga 5 senyawa murni. Karena senyawa standar itu biasanya senyawa murni. Nah, itu yang saya agak bingung. Senyawa murni itu yang dimaksud bagaimana gitu. Misalkan gini, misalkan saya mau buat ini nih, garam ya. Saya mau buat garam NaCl saja. Senyawa murni yang saya tambahkan apa? Na dan Cl itu kan senyawa murni semua. Nah, gitu ya. Jadi senyawa murni itu apa? Maksudnya yang tidak kotor. Nah, itu tolong nanti diperjelas karena nggak paham juga maksudnya. Jadi senyawa murni itu apa ya maksudnya itu yang dimaksud? Begitu aja saya kira saya nggak ini ya artinya kalau ada 1 pik berarti ada 1 senyawa gitu aja ya. Apakah dia senyawa murni atau tidak? Nah, Pak, harus dijelaskan dulu yang dimaksud dengan senyawa murni itu apa maksudnya. Ya seperti itu tadi sederhananya. Kalau saya punya misalkan nih, saya punya senyawa, saya mau nyampur ether dan etanol ya. Saya campurkan. Saya punya larutan di situ campuran ether dan etanol. Nanti kira-kira ada berapa pik? 2 kan? Nah, ether dan etanol saya campurkan itu kan bisa juga kalau saya sebut 2 senyawa murni. Kan begitu maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi benar. Apakah gambar detektor sinyal yang Ibu jelaskan? Iya, betul. Jadi yang pik-pik ya ini. Pik-pik itu ya kromatogram ini. Jadi kromatogram itu adalah hasil dari detektor ketika dia sudah mendeteksi apa yang keluar dari kolom ditampilkan dalam kromatogram. Kromatogram itu isinya pik-pik, di mana pik itu fungsi dari waktu.
Karena melihat munculnya peak itu dari waktu, kapan dia keluar gitu. Gitu ya Siska ya. Oke, sudah? Baik, sudah. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Itu keluarnya berdasarkan apa, Bu? Kok keluarnya A dulu terus B itu? Nah iya itu tadi, baik. Keluarnya berdasarkan kecepatan interaksi yang berdasarkan kecepatan interaksi dari senyawa tersebut, karena kan tidak sama. Jadi setiap senyawa itu, senyawa komponen itu kalau ketika berinteraksi dengan fase diam, dengan juga ada fase gerak, kemampuan interaksinya kan nggak sama. Kalau interaksinya terlalu kuat, maka dia keluarnya akan lambat karena dia tertahan lebih lama kan, tertahan di dalam fase diam atau terdalam di dalam kolom, nggak keluar kolom. Kenapa? Karena dia interaksinya sangat kuat. Aliran fase gerak yang dialirkan nggak cukup mampu melepaskan untuk ngangkut keluar itu. Fungsi fase gerak kan membawa keluar analit ya. Nah itu. Jadi kalau ada yang interaksinya kuat ya dia akan nggak keluar, dia akan terlambat. Lah yang cepat seperti A ini kan keluar duluan nih, menit kedua ini udah keluar dia. Karena dia nggak cukup berinteraksi, berarti dia waktu diinjeksikan dia lolos aja. Berarti nggak kenal lah, nggak berinteraksi lah dengan fase diamnya. Begitu. Itu ya, Ilham ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, berdasarkan kemampuan interaksinya. Nah, kemampuan karakteristik senyawanya. Karakteristik senyawa itu ya berdasarkan strukturnya. Saya tadi di awal saya bilang beda satu atom C saja dari sebuah senyawa dari sebuah material ya. Itu sudah bisa membedakan karakteristiknya. Gitu. Etanol, metanol, etanol, propanol. Itu kan beda atom C kan? Semuanya gugus fungsi alkohol. Itu kalau diinjeksikan tuh nanti beda semua. Peaknya berbeda, padahal beda satu C loh. Nah gitu kan dia. Kalau saya punya campuran metanol, etanol, propanol, tiga senyawa ya saya campurkan. Nanti ada berapa peak? 3. Terus mana yang keluar dulu? Nah ini yang saya tidak tahu, harus dicoba dulu. Tapi yang pada prinsipnya ketiga golongan alkohol tadi itu punya interaksi yang berbeda-beda dengan fase diam yang digunakan pada kolom. Gitu. Paham ya? Saya kira sudah penjelasan saya sudah cukup jelas nih. Ada lagi? Tidak ya? Tidak ada ya? Kalau gitu saya akhiri ya kelasnya ya. Mohon maaf ya, saya belum bisa penuh ini ngajarnya. Cukup ya? Ya. Baik. Ya. Sudah lumayan, udah 1 jam ya. Tadi mulai berapa sih tadi? 1 jam lebih lah saya ngajarin sampai jam 3 ini. Mulainya tadi 1:30 ya. Jam 2 lah. 2:04 tadi. Baik, kalau gitu saya absen sekarang. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Kalian harus jaga kesehatan ya. Andalan kita itu masker ya. Itu harus kita nggak bisa ditawar itu ya. Masker itu harus banyak yang kadang yang tidak prokes itu diantaranya sebenarnya dia karier tapi dia tetap aja itu yang bahaya itu. Makanya kita harus proteksi diri dengan masker. Baik, sudah ya saya screenshot. Oke, yang ini sudah kelihatan semua satu layar saya screenshot. Ini juga sudah satu layar. Layar ketiga. Ya, nada sama Vicky. Ada? Saya sudah on cam Bu, tapi ya, oke, baik. Nada ada suaranya? Coba bersuara dulu Nada. Nada hadir nggak nih? Nada bisa dengar atau dia ngechat ini? Nada nggak ada? Nggak ada ya Nada ya? Oke, saya screenshot. Ya. Baik, mahasiswa sekalian, saya kira begitu untuk hari ini ya.
Nah, saya akhiri kelasnya. Saya kira begitu. Jadi kuliah nanti kita kondisional ya. Semoga minggu depan saya juga sudah semakin sehat dan Anda semua sehat. Kemudian kondisi sudah kondusif ya. Kita sangat tergantung dengan kondisi PPKM ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya akhiri.